Kritik bukan berarti menjatuhkan, kritik bukan berarti menghinakan. Itu adalah mensyukuri nikmat kekuasaan, pakai kekuasaan itu untuk menolong rakyat. Kamu umat yang paling baik, tidak ada umat yang lebih baik daripada kamu. Syaratnya apa? Demokrasi itu jahat, demokrasi itu kafir, demokrasi itu tak betul. Betul? Bukan salah demokrasinya, tergantung orangnya. Seandainya doamu makbul, dan doa yang makbul itu cuma satu, mintalah pemimpin yang soleh. Kalau pemimpin soleh, maka satu negeri ini mendapatkan keadilannya. Apakah kita sudah merdeka? Saya tak ada, saya nanya aja. Insya Allah kita merdeka. Jangan sampai kita menjadi tamu di rumah kita sendiri. Maka kalau ada tabligh akbar, pengajian, maka itu semua untuk mencerdaskan umat, mencerdaskan bangsa. Kritik bukan berarti menjatuhkan, kritik bukan berarti menghinakan. Itu adalah untuk membangun dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan diam. Kalau ada orang yang diam melihat kemungkaran, itu dia bukan sayang dengan negara ini, dia ingin kita hancur lebur bersama. Jadi kalau babah tadi bunyinya keras, itu sebetulnya dia tidak keras, sound sistemnya bagus. Kalau beliau mau lembut, bisa saja dia bersuara lembut. Marilah kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Tapi puskesmas orang mati. Beliau tidak meminta untuk pondok dayahnya, beliau tidak untuk meminta dirinya, tapi yang dia meminta adalah untuk kita semua, supaya kalau turun ke sungai ada tangganya, kalau perlu eskalator pasangkan. Betul? Mensyukuri nikmat kekuasaan, pakai kekuasaan itu untuk menolong rakyat hamba Allah. Pakai kekuasaan itu untuk menolong pesantren, tempat orang menuntut agama Allah. Pakai tanda tangan itu untuk saya ikut semangat pula karena bawah tadi semangat. Padahal saya tadi pagi berangkat habis sholat subuh dari Palembang ke Jakarta. Sampai di Jakarta transit, habis itu dari Jakarta langsung berangkat ke Banda Aceh, tabligh akbar ke Jumala Amal. Habis itu kemari, saya ini udah ibarat baterai udah lowbat, ini udah habis. Jadi saya tadi maunya malam ini tausiahnya yang slow-slow aja. Judulnya bersyukur, marilah kita bersyukur. Mudah-mudahan dengan bersyukur maka Allah menambah nikmat kita. Kalau kita bersyukur punya kebun sawit, nanti akan ditambah 1 hektar jadi 2. Kalau kita bersyukur punya anak, nanti anak kita bertambah jadi 1 jadi 2. Kalau bapak-bapak bersyukur, nanti istrinya bertambah dari 1 jadi 2. Saya tadi maunya ceramah slow-slow aja, tapi karena bapak semangat, rupanya menular pula saya jadi semangat. Tujuan kita berkumpul malam ini supaya kita jangan sampai dijajah kedua kali,
Bagaimana supaya kita tidak terjajah? Maka kita mesti ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan diam. As-sakitu anil haq setan akhras. Diam melihat kemungkaran berarti setan bisu. Sudah setan bisu pula lagi. Selama Abdul Samad masih bisa bicara, selama mikrofon masih hidup, karena bisa pun saya bicara, kalau mikrofon mati tak bisa juga. Orang tak dengar apa, gila dia juga tuh orang. Selagi Abdul Samad masih bisa bicara, selagi masih menyala mikrofon, maka insya Allah dia hanya datang untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Tidak ada umat yang lebih baik daripada kamu. Syaratnya apa? 3. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Wa tu'minuna billah, berimanlah kepada Allah. Ini negeri kaya luar biasa. Gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Kalau kita naik pesawat dari atas menengok kelihat ke bawah, hijau subur. Apakah bumi Nangro Aceh Darussalam ini subur? Subur. Mana buktinya subur? Ini tanam-tanamannya. Luar biasa. Bukan cuma di atas tanah, di atas padi. Subur, luar biasa. Maka kita jaga negeri ini. Tanah airku. Orang melantunkan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah air. Tanahnya punya siapa? Punya kita. Airnya punya siapa? Punya orang galon air. Kita jaga tanah air kita ini. Jangan sampai anak cucu kita dijajah untuk yang kedua kali. Siap menjaga tanah air, siap menjaga negeri ini. Takbir. Maka kita tidak lagi tinggal di kerajaan Pasai, kita tidak tinggal di kerajaan Delhi, kita tidak tinggal di kerajaan Sriwijaya, kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, memakai sistem demokrasi. Dalam demokrasi, suara terbanyak adalah suara Tuhan. Mana yang paling banyak, itulah yang benar. Ada 10 orang pakai sistem demokrasi. Yang 1 mengajak sholat, yang 9 ngajak bola. Yang jadi sholat atau main bola? Satu ngajak sholat, hayya 'alas salah. 9 ngajak bola, hayya 'alal bola. Yang menang sholat apa bola? Bola yang menang, karena suara terbanyak adalah suara Tuhan. Yang benar adalah yang banyak. Lalu orang mengatakan demokrasi itu jahat, demokrasi itu kafir, demokrasi itu tak betul. Betul? Bingung jemaah. Bukan salah demokrasinya, tergantung orangnya. 10 orang
yang 9 ngajak sholat, yang 1 ngajak bola. Mana yang jadi? Sholat. Habis sholat baru main sholat. Inilah buktinya. DPRK orang baik, DPR RI orang baik, DPD orang baik, demokrasi dipakai, maka terbukti insya Allah orang-orang baik ini akan memperjuangkan kebaikan insya Allah. Seandainya doamu makbul, dan doa yang makbul itu cuma 1. Berapa yang makbul? 1. Berapa yang makbul? 1. Jangan minta suami yang soleh. Kenapa? Karena kalau ibu minta suami yang soleh, yang dapat cuman ibu sendiri. Mohon maaf, ibu jangan tersinggung. Boleh saya bertanya, Bu? Boleh? Jawab dengan jujur, janji, jangan ada dusta di antara kita. Kalau ibu punya suami yang soleh, mau berbagi dengan orang lain? Jelas, Pak. Doamu makbul, cuma 1, jangan minta suami yang soleh. Kenapa? Karena kalau kau minta suami yang soleh, yang dapat nikmatnya cuman engkau saja. Tapi mintalah pemimpin yang soleh, bukan somat. Mintalah pemimpin yang soleh. Kalau pemimpin soleh, maka satu negeri ini mendapatkan keadilannya. Ketika ada pemimpin yang soleh bernama Sultan Iskandar Muda, satu dataran bumi di pucuk ujung pulau Sumatera mendapatkan keadilannya. Namanya diabadikan sampai hari ini. Betul? Maka insya Allah pemimpin-pemimpin kita yang ada di atas ini adalah pemimpin yang soleh. Bapak PJ-nya soleh, amin. DPD-nya soleh, amin. DPR RI-nya soleh, amin. DPRK-nya soleh, amin.